kita memulai, ada baiknya kita melakukan perkenalan dulu. Nama saya Profesor Salma Lumban Raja dari bagian Departemen Divisi Feto Maternal. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini adalah pemeriksaan Leopold. Semoga kita dapat mengikutinya dengan baik. Mari pusatkan perhatiannya semuanya. Terima kasih semuanya anak-anak kami. Pagi ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan pemeriksaan Leopold. Jadi kalau tadi teori sudah kita dengarkan, Leopold itu ada 4. Leopold 1, 2, 3, dan 4. Baik, awalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ibunya kita suruh naik ke tempat tidur. Setelah ibu naik ke tempat tidur, kemudian badannya ditutupi. Kita tutup badannya seperti ini, jangan kelihatan semuanya. Oke, ini bayangkan tutup. Kemudian bawah juga ditutup, kakinya kita tutup kakinya. Setelah kita tutup, karena dia juga manusia kan, seperti ini. Baik, kita mulai dari Leopold 1. Leopold 1 itu ada 3 hal yang kita nilai. Untuk pemeriksaan Leopold 1, pemeriksa dokternya berada di sebelah kanan pasien. Kemudian dokter menghadap ke wajah pasien. Dalam Leopold 1 ini, seperti saya sebutkan, ada 3 hal yang kita akan dapatkan. Yang pertama, tinggi fundus uteri. Tinggi fundus, pertama sekali kita kumpulkan ini ke tengah, sampai dapat kita di mana puncak. Ini saya sudah dapat. Ini kita ukur dari fundus uteri ke tepi atas simfisis. Ini simfisis, ambil meteran. Meteran ini melekat pada kulit, melewati linea mediana sampai kepada tepi atas simfisis pubis. Dapatnya ini 30 cm. Dapat kita 30 cm. Ada satu hal yang mau kita ingat di sini. Dari tinggi fundus uteri dapat kita taksiran berat janin, dapat kita usia kehamilan. Usia kehamilan ini begini. Mulai dari usia kehamilan 20 minggu, tinggi fundus uteri 20 cm. 21 minggu, 21 cm. Sampai kepada 32 minggu, 32 cm. Kalau usia kehamilan 33 gimana? Tidak berlaku lagi itu. Jadi berlaku mulai usia kehamilan 20 minggu sampai 32 minggu. Oke, tadi tinggi fundus uteri kita catat di dalam hati tentunya 30 cm. Kemudian kita raba apa yang di atas. Konsistensi ini ada kontraksi atau tidak. Jadi 3 hal. Saya pegang ini, tidak ada kontraksi, lunak dia. Jadi tinggi fundus 30 cm, bagian teratasnya lunak, tidak ada kontraksi. Sekarang Leopold 2. Dokter atau pemeriksa masih menghadap wajah pasien. Untuk Leopold 2, 3 hal yang kita nilai. 1, di mana punggungnya. Yang kedua, di mana bagian-bagian kecil, dalam hal ini ekstremitas. Yang ketiga, kita raba. Ada nggak gerakan ekstremitas? Kita buat. Ini saya pegang ini bagian punggung di sebelah kanan pasien. Punggung. Kenapa saya bilang bagian punggung adalah dia rata dan memapang. Kemudian bagian-bagian kecil adalah di sebelah kiri pasien. Dan kita raba. Ada nggak gerakan ekstremitas? Bisa tahu tidak? Bisa. Jadi ini punggungnya di sebelah kanan, bagian-bagian kecil ekstremitas di sebelah kiri, dan saya tunggu ada gerakan-gerakan.
Sekarang Leopold 3. Kalau Leopold 3, dokter atau pemeriksa menghadap perut ibu hamil. Apa yang kita dapat dari sini adalah apa bagian terbawah dan sudah masuk bagian terbawah itu atau belum ke pintu atas panggung. Caranya seperti ini. Kita cengkram secara halus. Nih, saya dapat ini bagian terbawahnya bulat melenting. Bulat melenting. Nih, bulat melenting kepala lain. Kepala dan masih bisa saya gerakkan. Nih, masih bisa saya gerakkan. Itu Leopold 3. Jadi bagian terbawah dalam hal ini presentasi adalah kepala dan masih dapat digerakkan, belum masuk pintu atas panggung. Itu Leopold 3. Sekarang Leopold 4. Leopold 4, dokter atau pemeriksa menghadap kaki pasien. Kalau tadi Leopold 3 apa bagian terbawah sudah masuk atau belum, supaya pasti kita periksa lagi. Sebanyak mana masuknya? Namanya pemeriksaan ini konvergen dan divergensi. Kalau tangan saya masih bisa ketemu jari-jari saya ini masih bisa ketemu nih. Ini kepala masih bisa masih bisa ketemu. Namanya ini masih konvergen, berarti belum masuk pintu atas panggung. Nih. Tapi kalau misalnya nggak bisa ketemu, itu divergen, udah masuk dia. Jadi ini saya lihat, saya pegang ini masih bisa semua saya pegang. Nah, itu secara Leopold. Sekarang dengan perlimaan, ini bukan bagian dari Leopold, bagian dari partograf. Perlimaan itu apa? Kepala itu bisa dipegang oleh kelima jari saya ini. Nih, namanya 5/5. Belum ada bagian kepala yang memasuki pintu atas panggung ini. Tetapi kalau misalnya tinggal 4 jari yang bisa pegang, karena 1 jari udah masuk, 4/5. Kalau misalnya tinggal 3 jari udah banyak masuk, 3/5. Kalau udah mau lahir mungkin 0/5. Udah di dasar panggul sana tinggal 0/5. Itu apanya? Namun ini bukan Leopold, ini adalah perlimaan dari partograf. Selesai kita tadi dengan Leopold, ada satu yang mau kita periksa adalah denyut jantung janin. Denyut jantung janin ini sangat berkaitan dengan di mana punggung janin. Kan nggak mungkin semua kita cari ini. Jadi tadi kita bilang bagian terbawah kepala, punggungnya di sebelah kanan. Jadi kita bagi nih perut ini, kita bagi 4 melalui pusat. Tak ini. Nah, jadi di mana dengar denyut jantungnya? Adalah di bawah pusat sebelah kanan. Kenapa? Skapula ini sebagai pengantar bunyi. Jadi kita bagi 4, bawah kanan. Bagaimana mendengarkan DJJ? Kita pakai monoaural. Ada juga Doppler. Kita dengarkan ini begini. Ini kita menghadap kaki pasien. Kita pegang nadi ibunya. Kita pegang nadi ibunya, tidak boleh sama. Kalau sama-sama nadi ibunya bunyi apanya, frekuensinya salah. Kita cari tempat lain. Tapi tetap di bawah kanan atas nih. Nah, kita dengarkan ini 1 menit tanpa ada interval. 1 menit terus kita hitung. 1, 2, 3. Biasanya ini 2 kali dari nadi ibu. Ya, 2 kali. Misalnya normalnya itu adalah antara 120 sampai 160. Tapi rata-rata adalah 140. Itulah pemeriksaan Leopold. Baru kita tulis tentunya di status. Hamil 30 minggu, presentasi atau bagian terbawah kepala, belum memasuki pintu atas panggul, dengan turunnya 5/5, denyut jantung janin 140 kali per menit. Baru kita bilang, udah Bu ya, pemeriksaan sudah selesai. Silakan Ibu duduk, berpakaian. Kita duduk di sana mengadakan edukasi terhadap Ibu ini, apa-apa perencanaan ke depan. Demikian saya rasa pemeriksaan Leopold. Terima kasih.